Halo semua, kembali lagi kita akan membahas dan berbincang-bincang dengan unit Scania untuk exhaust brake. Di sini ada pertanyaan dari Chandra Smurti ya. Dari Chandra Smurti 9150. Ini beliau bertanya, untuk mengaktifkan exhaust brake melalui SDB3 bisa enggak ya? Jadi untuk aktivasi di exhaust brake itu nanti akan bisa diaktifkan ya. Jadi komponen exhaust brake, switch dan solenoidnya itu bisa dicek ya dan diaktifkan secara manual dan dicek melihat menggunakan SDB3 untuk troubleshooting. Jadi sebelum saya bahas di bagian SDB3-nya bagaimana troubleshootingnya, bagaimana pengecekannya, kita lihat dulu struktur fungsi komponen dari exhaust brake. Kalau kita lihat di exhaust brake itu ada namanya damper ya. Damper itu posisi yang atas ini ya, bukan yang bawah. Yang bawah ini solenoid proportional valve. Jadi yang atas ini adalah damper. Ini adalah posisi damper. Damper ini nanti ada di saluran exhaust. Jadi kalau kita lihat basicnya ini saluran exhaust, nanti di sini bakal ada damper yang bisa diatur, dibuka dan ditutup. Posisi ini adalah posisi tertutup. Contohnya ini posisi tertutup di mana nanti exhaust-nya akan ditahan oleh si damper. Ini dampernya posisi tertutup. Nah kalau seperti ini dampernya itu posisi terbuka. Di mana dampernya ini posisi terbuka, exhaust-nya nanti tidak ada yang menahan sehingga dia exhaust-nya akan terbuang normal ya. Jadi ketika posisi tertutup ini harapannya apa? Harapannya engine RPM-nya akan turun ya, RPM-nya turun, dibebani oleh exhaust-nya ini, sehingga si engine nanti posisi pistonnya ini pergerakannya jadi lebih berat karena posisi exhaust-nya ditutup. Kalau nanti dampernya terbuka ya nanti piston ini bergeraknya ya seperti biasa, tidak ada yang menahan. Untuk membuka menutupnya damper, ini perlu komponen untuk menggerakkan dampernya ini. Maka di sini ada shaft sama lever ya. Jadi shaft with lever. Kalau kita lihat shaftnya ini nanti terhubung damper, levernya ini nanti akan terhubung sama namanya silinder. Jadi yang menggerakkan damper itu adalah silinder. Kalau kita lihat di sini silindernya ini digerakkan oleh angin. Jadi bukan hidrolik. Jadi angin akan masuk ke dalam silinder, nanti silinder ini akan keluar dia akan menggerakkan shaft ya. Jadi rootnya ini akan keluar menggerakkan shaft, shaftnya akan menggerakkan si damper. Posisi buka nutup tergantung dari silinder. Angin yang menuju ke silinder itu akan nanti diaktifkan atau dialirkan, yang ngatur itu nanti adalah namanya solenoid proportional exhaust brake ya, solenoid proporsional untuk exhaust brake. Jadi solenoid ini akan mengatur aliran angin yang akan menuju ke silinder exhaust brake. Terus bagaimana cara mengaktifkannya? Kalau kita lihat ada beberapa tipe exhaust brake yang ada di Scania. Contohnya yang paling kanan ini adalah DC16 untuk unit XT ya. Contohnya di Scania R620. Kalau di Scania R620 untuk switch automatic exhaust brake-nya itu ada di optic cruise lever. Jadi kalau optic cruise lever-nya ini kita on kan, posisi hijaunya kelihatan ini berarti posisi on. Maka yang terjadi exhaust brake ini akan aktif secara otomatis. Bisa aktif secara otomatis. Aktif otomatisnya kapan? Ya pada saat service brake atau retardernya itu diinjak. Jadi kalau service brake-nya diinjak atau retardernya ada dua ya, bisa service brake atau retarder. Kalau unit yang menggunakan retarder manual, bisa ditarik retardernya secara manual, berarti exhaust brake ini akan aktif otomatis mengikuti tarikan dari retarder. Jadi retarder ditarik, maka exhaust brake-nya akan aktif. Tapi kalau unit yang tidak memiliki retarder secara manual, tidak ada lever retarder yang bisa ditarik, maka dia akan ngikut dengan
service brake itu posisi ngebrake diinjak, maka exhaust brake akan aktif secara otomatis. Nah, itu ya. Jadi kalau tidak memiliki retarder, jadi ngikut otomatiknya di service brake. Tapi kalau memiliki lever retarder yang bisa ditarik, berarti ngikutnya adalah di punyanya retarder. Service brake-nya tidak bisa. Terus selanjutnya, kalau kita lihat solenoidnya, kalau punya DC 16 untuk XT, yaitu R620, itu ada namanya valve block V107. Nah, valve block ini nanti ada beberapa solenoid di dalamnya ya. Salah satunya untuk mengaktifkan exhaust brake. Nanti ada satu lagi untuk mengaktifkan namanya wastegate. Jadi di dalamnya itu ada beberapa kumpulan solenoid ya. Valve block V107 ini. Terus kalau untuk yang contohnya di R580 yaitu PGRT series ya. PGRT series 580 itu ini contoh dari solenoid proportional exhaust brake. Ini letaknya ada di engine sebelah kanan ya. Engine sebelah kanan itu ada proportional solenoid untuk exhaust brake. Ini solenoidnya ya cuma satu aja untuk exhaust brake, berbeda sama yang ST tadi. Jadi kalau ini aktif, otomatis akan mengalirkan angin menuju ke silinder. Sama dengan di sini. Kalau valve V107 ini solenoid yang untuk exhaust brake-nya aktif, ya dia akan mengaktifkan silinder untuk exhaust brake. Terus ada beberapa perbedaan lagi. Kalau yang XT620 tadi aktivasinya itu di opticus lever untuk automatic switch-nya. Kalau untuk 580 PGRT series lah ya, ini ada di dashboard depan. Ya, jadi di dashboard depan ada kanan steering itu ada gambar ini ya, exhaust brake. Ini kalau diaktifkan berarti exhaust brake itu bisa aktif secara otomatis ngikut lever retarder. Terus selanjutnya di bawah sini itu ada switch exhaust brake. Kalau ini switch manual ya. Jadi kalau exhaust brake itu diinjak secara manual, maka exhaust brake itu akan aktif. Tapi exhaust brake ini akan aktif ada beberapa syarat. Contohnya ini ya. Yang pertama adalah kecepatan mesin atau engine itu di atas 900 rpm. Jadi kalau di bawah 900 rpm maka exhaust brake tidak akan bisa aktif. Kopling tidak boleh ditekan, artinya posisi engine harus engine dengan transmisi atau putaran engine terhubung dengan transmisi atau sebaliknya. Jadi posisi clutch-nya itu posisi engine. Engine dengan transmisi posisi terhubung. Kalau menggunakan torque converter sama. Jadi torque converternya posisi tidak aktif atau lock up-nya posisi aktif ya atau direct drive. Di mana torque converternya tidak diaktifkan sehingga engine dengan transmisi itu akan terhubung tanpa melalui torque converter. Terus ini kalau automatic tadi ya, di mana kalau automatic exhaust brake ini kita aktifkan, habis itu kita injak brake atau kita tarik lever retarder, maka exhaust brake akan aktif. Tapi kalau RPM-nya engine itu akan turun ke 800 rpm di bawah sampai dengan 800 rpm ya. Jadi turun mencapai 800 rpm maka exhaust brake akan di-cancel oleh controller. Ini ya. Nah, itu beberapa syarat untuk mengaktifkan exhaust brake secara otomatis maupun secara manual. Terus satu lagi nih yang ketinggalan ya. Jadi kalau ada error ABS, maka exhaust brake ya yang otomatis itu akan dinonaktifkan ya. Jadi tidak bisa diaktifkan melalui retarder maupun melalui service brake. Nah, selanjutnya kita akan bagaimana cara mengecek dan mengetahui kondisi exhaust brake-nya itu bagus atau tidak. Yaitu kita coba terangkan cara troubleshooting-nya dan bagaimana cara mengecek menggunakan SDP3. Kalau kita lihat di sini ada SDP3, saya menggunakan demo dengan unit PGRT series ya.
Jadi ini non XT PGRT series biasa. Ini saya gunakan di unit PGRT series 580. Untuk mengecek solenoid proportional exhaust brake yang akan mengatur saluran angin yang menuju ke silinder, itu posisinya ada di luar kabin, di dekat engine, berarti ngikutnya adalah engine controller ya, untuk mempermudah pencarian saja itu. Jadi tadi solenoid, berarti kalau kita mau cari solenoid ya cari yang V ya. V itu adalah solenoid valve. Kita cari yang untuk exhaust brake. Nah ini V17. Jadi V17 ini adalah proportional valve untuk exhaust brake. Kita cek dulu komponen apakah benar. Oh ternyata benar. Ini adalah punyanya solenoid valve untuk proportional exhaust brake. Apa yang bisa kita cek di sini? Yang pertama adalah ngecek kondisi resistan coil yang ada di solenoidnya itu bagus atau tidak. Itu bisa kita cek, yaitu standarnya kalau di sini sekitar 30 ohm ya. Jadi ringnya itu sekitar 30 ohm. Jadi kalau kita mau ngecek resistan coil dari valve proportional exhaust brake itu adalah kurang lebih 30 ohm, yaitu ini kalau ringnya adalah 28,5 sampai 33 ohm. Pin apa yang kita cek? Ya pin 1 dengan pin 2. Konektornya ini kita lepas dulu, jadi konektornya yang ini ya. Kita lepas baru nanti kita pasang AVO di 1 dan 2. Kita cek resistannya berapa. Harusnya standar di sini. Kalau di luar standar ini OL maupun sangat kecil, berarti kalau sangat kecil kemungkinan berarti ada yang nge-short, koilnya nge-short. Atau ketika OL itu berarti koilnya ada yang putus. Ketika nge-short putus ya otomatis solenoid proporsional untuk exhaust brake ini tidak bisa aktif juga. Ini nanti yang akan mengatur angin menuju ke silinder tadi. Bagaimana cara kita mengetes secara manual? Kita aktifkan dengan menggunakan SDB3 biar aktif tanpa engine-nya running ya. Jadi cukup SDB3 dikonekkan dengan unit, yaitu syaratnya kan on saja tanpa running. Jadi posisinya on, konekkan SDB3, masuk SDB3 baru cek activate ini. Nah, kalau activate ini kita klik nanti akan muncul proportional valve exhaust brake. Di sini ada 0 sampai 55. Jadi PWM-nya itu bisa 0 sampai 55. Kalau 0 itu posisi solenoidnya mati. Kalau mati berarti ya posisinya tidak akan mengalirkan angin menuju ke silinder. Artinya exhaust brake tidak akan aktif. Ini bisa kita geser ke kanan, kita fullkan saja ya, kita fullkan. Maka angka di sini akan berubah sesuai dengan geseran ini. Kita geser ke kanan, angka ini akan berubah. Kita mentokkan aja, karena kita mau mengecek bisa aktif atau tidak. Kalau sudah kita mentokkan, ini sebenarnya belum aktif, karena belum kita on-kan tombolnya ini. Nah, kalau mau mengaktifkan, ini di-on-kan. Kalau ini di-on-kan, posisinya ini akan aktif. Kalau mau matikan, ya ini di posisi di-off-kan. Ya, sebenarnya kita bisa lihat di atasnya ini juga. Ini 0%, berarti exhaust brake-nya mati. Kalau kita on-kan, di sini menjadi 55%, berarti exhaust brake-nya aktif. Kalau kembali ke 0 berarti exhaust brake-nya mati. Nah, ketika kita on ke off kan ini, kita bisa sambil melihat kondisi dari silindernya. Apakah silindernya itu bergerak atau tidak? Harusnya kalau off posisinya masih mati, rootnya masih ke belakang, exhaust brake-nya masih buka. Tapi ketika kita on kan, bakal ada angin menuju ke silinder. Silinder akan mengaktifkan exhaust brake. Jadi rootnya akan keluar, kelihatan keluar. Atau ada suaranya juga nyetok. Jadi kita dengarkan suara di exhaust brake-nya. Atau kita lihat langsung rootnya di silinder. Dia keluar atau tidak. Kalau tidak keluar berarti ada yang rusak. Padahal kita sudah aktifkan
secara langsung di SDP3 harusnya di controller engine itu akan memerintahkan solenoidnya untuk aktif. Nah, kalau tidak aktif, apa yang bisa kita cek? Ya, solenoidnya tadi dicek. Silahkan dicek resistannya atau wiring solenoidnya silahkan dicek apakah kondisinya bagus atau tidak. Selain mengecek solenoid kita aktifkan secara manual, kita juga bisa mengecek switch yang ada di kabin itu normal atau tidak. Nah, di kabin itu adalah di COO ya. Di COO ini ada switch untuk ini exhaust brake lah ini. Ini ada max switch for manual exhaust brake yaitu B49. B49 itu yang mana? Ya kita tinggal lihat location aja. Oh, B49 adalah yang di kaki operator di bawah atau di floor. Nah, di bawah ini berarti switch untuk mengaktifkan secara manual. Kalau switch ini diinjak, harusnya exhaust brake-nya aktif. Kalau ini tidak diinjak, harusnya exhaust brake-nya itu posisi kalau tidak diinjak tidak aktif. Tapi harus ada syarat-syarat untuk aktif seperti yang saya jelaskan di depan tadi ya. Bagaimana cara mengecek switch ini bagus atau tidak? Silahkan buka cek. Habis itu lihat di sini. Kalau kita lihat di sini posisi ini terbuka. Jadi ada kontaktor ini posisi terbuka. Di mana kalau kontaktor posisi terbuka itu berarti switch-nya belum diaktifkan. Switch-nya belum ditekan atau switch-nya belum diinjak. Nanti kalau switch-nya diinjak, maka ini akan posisinya akan on, terhubung. Berarti posisi switch-nya sudah diinjak. Kalau ini bisa on, bisa off, normal sesuai diinjak atau tidak diinjak, maka itu dikatakan switch-nya bagus. Controller sudah mendeteksi switch-nya bekerja dengan bagus. Tapi kalau saat diinjak ternyata ini tetap terbuka, berarti ada yang rusak. Nanti bisa dicek apa switch-nya rusak atau tidak. Atau wiringnya ada yang putus atau tidak. Kalau wiringnya putus ya otomatis switch-nya ini juga tetap akan posisi terbuka. Selain melihat switch, kita juga bisa melihat grafiknya ya. Nah, cara membaca grafiknya ini, kita lihat aja. Nah, jalur yang biru ini mengarah nomor berapa? Oh, nomor 16. Tinggal kita lihat 16 itu posisi terbuka atau tertutup, itu kita compare dengan nomor yang sebelah kanan. Oh, ini 16. 16 berarti posisi terbuka. Nanti kalau switch-nya diinjek, posisinya akan tertutup. Ini akan berpindah ke 16 ke sini. Ini akan berpindah ke 15. 15 itu posisi tertutup. Nah, itu berarti mengindikasikan kalau diinjak tertutup, kalau dilepas terbuka itu berarti switch-nya bagus. Ini adalah switch untuk mengaktifkan exhaust brake secara manual yang ada di floor atau di bawah kaki ya. Di lantai bawah kaki. Selanjutnya untuk switch S6. Nah, S6 ini adalah switch untuk automatic exhaust brake. Yaitu switch untuk mengaktifkan exhaust brake secara otomatiknya itu bisa aktif atau tidak. Kita cek lokasinya di mana. Lokasinya adalah di kanan steering wheel, yaitu di switch sebelah kanan ada S6, ada lambangnya exhaust brake. Ini di pembahasan sebelumnya sudah saya bahas ya, di awal-awal video. Nah, ini komponennya seperti ini. Bagaimana cara ngeceknya? Ya masuk dicek. Habis itu sama dengan yang tadi. Kalau switch-nya itu posisi off, ini bakal terbuka. Kalau switch posisinya on, ini bakal terhubung. Kita juga bisa melihat di posisi di grafiknya. Nah, grafiknya kalau posisi off mengarah ke 16, nanti kalau posisi on mengarah ke 15, sama. Bagaimana kalau ini tidak bisa on atau tidak bisa mengarah ke 15 saat kita pencet switch-nya on? Ya berarti wiringnya bisa jadi ada yang putus atau switch-nya bisa jadi terjadi kerusakan. Jadi begitu untuk pengecekan dan troubleshooting-nya untuk exhaust brake. Jika ada pertanyaan atau tambahan masukan, silahkan untuk
berkomunikasi di kolom komentar. Terima kasih.